sholat duha itu ada 3 waktu ya, Ustaz? Itu pertanyaannya. Jam berapa jam? Ini katanya waktu syuruk, katanya jam 7, itu nanti ada lagi. Waktu syuruk itu sholat isyraq namanya, bukan duha. Syuruk itu matahari terbit. Oke. Kemudian sholat duha setelah matahari itu naik sepenggalahan. Dalam bahasa kitab namanya qadra rumhin. 1 tombak. Udah. Itu sampai batas waktu sholat duha setelah qadra rumhin tadi qabla zawalus syamsi, sampai sebelum tergelincir matahari. Begitu dia sampai ke tengah sebelum dia tergelincir itu masih waktu duha. Ada. Kemudian waktu duha itu kita melakukan sholat duha yang paling afdal bagaimana Ustadz? Itu sesuai dengan kaidah tempat. Saat orang sedang sangat sibuk itu paling afdalnya kita sholat duha. Jadi kalau kita di sini, kalau bulan Ramadan, orang sibuknya di jam berapa? Jam 7. Bukan gitu maksudnya. Udah, sibuk sedang kita kerja di situ, umpamanya kita anak kantoran di situ kita kerja, ya saat itulah kita, saat orang sibuk mencari dunia, kita sibuk menghadap Allah. Itu baiknya sholat duha saat manusia sedang sibuk mengejar dunia. Berbanding terbalik dengan baiknya sholat tahajud saat orang sedang sibuk terlelap dari dunia. Jadi kebalikan, kalau yang ini sibuk mencari dunia, yang sana sibuk tidur untuk meninggalkan dunia sementara. Kita menghadap Allah. Jadi pas orang sedang terlelap-lelapnya jam berapa? Sepertiga yang terakhir. Kalau di sini, jadi sesuaikan. Kalau kita umpamanya orang sedang sibuk-sibuk, kalau umpamanya jam 8, jam 9, atau jam 10, jam segitu. Dia tetap itu. Yang mana yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Tapi walau bagaimanapun, seperti yang Ustaz jelaskan tempo hari, jangan terlalu rutin. Ingat kalimatnya. Dalam 1 minggu tetap minimal harus ada tinggal 2 atau 1 hari. Kenapa? Enggak boleh kita melakukan sholat sunat terlalu rutin sampai enggak pernah meninggalkannya, karena itu bisa menyaingi yang fardu. Bisa menyaingi yang fardu. Karena di mana-mana mendapat saingan itu berat loh. Kita nggak suka. Pokoknya ibu-ibu dapat saingan mau. Jujur kita kan, kita nggak mau dapat saingan. Begitu juga yang wajib. Yang wajib nggak mau dapat saingan. Sehingga kalaupun sempat, umpamanya kita 7 hari berturut-turut tetap bolongin sehari. Sebagai bentuk apresiasi kita kepada yang wajib. Nggak boleh terlalu sering. Makanya Rasulullah pun nggak ada duha Rasulullah terlalu tiap hari. Nggak ada. Puasa Rasulullah Senin Kamis nggak tiap Senin, nggak tiap Kamis. Enggak. Tahajud Rasulullah itu yang nggak pernah tinggal. Karena beliau mendapatkan fadilah hak memberi syafaat dengan diwajibkannya tahajud oleh Allah. Bagi Rasulullah tahajud itu wajib. Bagi kita sunnah. Jadi Rasulullah nggak pernah tinggal tahajud karena itu wajib bagi beliau. Ya kita harus ada tinggal minimal sekali atau 2 kali. Kenapa? Agar kita tidak membuat yang wajib itu tersaingi. Sudah sering Ustaz jelaskan. Saat kita puasa wajib, niat wajib malam. Kalau siang niat nggak sah. Tapi kalau kita puasa sunnah, niat boleh siang. Kenapa? Karena Allah sendiri membedakan caranya. Kalau kita sholat, sanggup kita berdiri. Dalam sholat fardu kita wajib berdiri. Tapi kalau dalam sholat sunat, sanggup berdiri pun kita boleh duduk. Syariat sendiri membedakan antara wajib dengan sunnah. Jadi kalaupun kita sempat, minimal tetap harus bolongkan. Untuk tidak menyamakan. Apalagi memang udah selalu sering dibolongin, lebih bagus lagi gitu kan. Tapi kalau umpamanya ada yang nggak pernah alpa, harus dialpakan. Begitu juga dengan puasa-puasa sunnah. Harus dialpakan sesekali. Bahkan Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq suatu hari beliau melakukan puasa sunnah Senin. Begitu beliau keluar ke pasar, sorenya beliau pulang. Begitu sorenya beliau pulang, beliau masuk ke rumah, dekat-dekat buka puasa itu, di meja makan terhidang makanan. Ditanya oleh Abu Bakar kepada istrinya, kenapa kalian menghidangkan makanan selayaknya seperti ini? Karena engkau berpuasa, wahai Abu Bakar,
kami menghidangkan makanan untuk engkau berbuka. Diambil Abu Bakar, dibawanya lagi ke dapur makanan itu. Kenapa? Aku puasa sunnah. Jangan samakan perlakuanku dengan puasa wajib. Karena kalau puasa wajib kan menghidang itu semua tuh. Abu Bakar saja nggak mau begitu. Dibawanya sendiri ke belakang makanannya lagi, taruhnya lagi. Aku puasa sunnah. Jangan persamakan atau jangan samakan perlakuannya dengan saat aku puasa wajib di bulan Ramadan. Jadi kalau kita puasa sunnah, nggak perlu ada pula ngabuburit gitu ya. Nggak perlu dihidangkan, nggak perlu ngambil sendiri. Harus beda itu, sampai perlakuan itulah Abu Bakar. Makanya kita kalau sunnah, boleh, bagus. Makanya Ustaz sering bilang, kalau ambil hari Senin, niatkan qadha. Jangan niatkan sunnah. Mau sampai mati nggak pernah kita tinggal, boleh. Kalau niatnya qadha. Tapi tetap dapat pahala Senin. Si patak 2 patlu bukan lewat Aceh. Ya, sekali perahu didayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah, niatkan untuk puasa qadha. Karena kan kita semua masa muda suram nih. Ini akan qadha saja. Dan kalaupun kita harus umpamanya bertamu, kita nggak terhalang kewajiban. Karena kan analogi udah saya bilang tempoh hari. Kita begitu ambil hari Syawal nanti. Begitu kita masuk Syawal, habis hari Lebaran ke-1, ke-2, ke-3, paling bantar kan 1 minggu. Itu yang nggak puasa. Masuk minggu kedua, kita kan mengambil puasa 6 kalau bahasa kita. Nah, itu niatkan qadha. Kenapa? Kalau cuma ambil puasa 6, hari puasa ke-7, hari Lebaran ke-7, Ustaz undang ke rumah Ustaz. Umpamanya gitu kan, begitu sampai ke rumah Ustaz, memenuhi undangan guru hukumnya wajib loh. Begitu sampai ke sana, guru menghidangkan. Menyenangkan hati guru atas hidangan yang diberikan itu wajib loh. Cara menyenangkannya bagaimana? Dengan dimakan kan? Kita puasa itu. Puasa sunnah kan? Pilih mana? Lanjutkan puasa. Nggak menyenangkan hati. Padahal hukum menyenangkan hati wajib. Hukum melanjutkan puasa Nah, makanya niatkannya kita harus niat qadha. Begitu bilang, Ustaz, saya qadha puasa Ustaz. Ustaz ngerti kenapa? Bayar utang lebih utama ketimbang menyenangkan hati guru. Jadi besok-besok begitu, kalau bertamu di bulan puasa, di bulan habis bulan Ramadan, bulan Syawal, kita mau ngambil puasa 6, itu niatkan qadha saja. Dan kalau kita ambil puasa sunnah pun niatkan qadha. Karena kita nggak tahu di puasa kita yang keberapa, di tahun keberapa, di usia yang keberapa, puasa kita itu tidak sah ataupun batal. Karena kita nggak begitu lahir langsung alim. Niatkan qadha. Kalau bertamu ke rumah kawan, hukum memuliakan tamu wajib yang punya rumah. Hukum yang bertamu wajib menyenangkan hati yang punya rumah. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Dan kalau wajib ketemu dengan sunnah, yang menang yang mana? Yang wajib. Harusnya buka puasa. Tapi kalau qadha, itu wajibnya berkali lipat. Kenapa? Karena bayar utang. Niatkan qadha. Makanya penting kita mengerti usul fikih. Ya, oke, sampai situ dulu. Tapi kalau wajib jangan bertamu gitu ya. Oke, ada lagi?